warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maliani. Saya mahasiswa ITSNU Pasuruan, program studi Pendidikan Matematika. Dalam konten kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian filsafat. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Kata itu terdiri dari kata philos, philein yang mempunyai arti cinta atau pecinta atau mencintai, dan sophia yang berarti kebijakan, kearifan, hikmah, hakikat kebenaran. Jadi, secara harfiah, istilah filsafat adalah cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran yang hakiki. B. Dasar filsafat Pancasila. Dasar filsafat Pancasila terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pandangan ontologi Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Jadi, ontologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan, sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kemestaan atau kosmologi. Yang kedua yaitu pandangan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu landasan aksiologi Pancasila. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki A. Tingkah laku moral yang berwujud etika. B. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seniman dan keindahan. C. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. C. Arti Pancasila sebagai filsafat. Arti Pancasila sebagai dasar filsafat negara adalah sama dan mutlak bagi seluruh tumpah darah Indonesia. Tidak ada tempat bagi warga negara Indonesia yang pro dan kontra, karena Pancasila sudah ditetapkan sebagai filsafat bangsa Indonesia. Adapun fungsi filsafat secara umum yaitu sebagai berikut. 1. Memberi jawaban atas pernyataan yang bersifat fundamental atau mendasar dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, filsafat Pancasila mampu memberikan dan mencari kebenaran yang substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat bangsa harus mampu menjadi perangkat dan pemersatu dari berbagai ilmu yang dikembangkan di Indonesia. D. Kedudukan dan pandangan integralistik Pancasila sebagai sistem filsafat. Negara sebagai susunan dari seluruh masyarakat di mana segala golongan, segala bagian, dan seluruh anggotanya berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan pemersatuan dan kesatuan yang organis. Kepentingan individu dan kepentingan bersama
harus diserasikan dan dikembangkan antara satu dengan lainnya. Hidup kenegaraan diatur dalam prinsip solidaritas, menuntut bahwa kebersamaan dan individu tidak dapat dipertentangkan satu dengan lainnya. Dasar Pancasila sebagai sistem filsafat. Adapun dasar-dasar Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat 4 poin. Untuk yang pertama yaitu secara praktis fungsional. Dalam tata budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan. Kedua, secara formal konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara atau filsafat negara RI. 3. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain seperti Cina, India, Arab, Eropa mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia. Yang terakhir yaitu secara potensial. Filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya. Filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari hasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa filsafat adalah cinta akan kebijakan, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lainnya, yang merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.